Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Tidak henti-henti, tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosan, tidak jemu untuk selalu membangun hidup kita di atas firman. Dan firman yang kita dengar, kita pelajari, kita hidupi. Kita masih belajar tentang nasihat Tuhan kepada gereja di Smyrna tentang kesetiaan. Ketika kita atau gereja di Smyrna menghadapi tekanan, penderitaan karena mempraktekkan firman Tuhan, menerima konsekuensi pengiringan kepengikutan mereka kepada Tuhan, yaitu aniaya, siksaan. Dan bukankah Yesus bernubuat mengatakan dalam Yohanes pasal 16, akan datang masa dan waktunya di mana kamu akan dikucilkan, kamu akan disiksa, bahkan kamu akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu berkata bahwa dia beribadah kepada Tuhan. Semuanya ini aku katakan, kata Yesus, supaya kamu jangan kecewa dan akhirnya menolak aku. Jadi kebalikan daripada kesetiaan, setia kepada Tuhan adalah kita kecewa. Ujungnya kita bisa menolak Tuhan diawali dari yang namanya kecewa. Banyak ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, tekanan, yang muncul respon kita adalah ketika kita mungkin tidak melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ketika Tuhan melihat kita dalam situasi seperti itu, apa yang dikatakan kepada gereja di Smyrna, Tuhan tidak mengangkat atau mengubah keadaan situasi yang sedang terjadi itu, tetapi Tuhan minta salah satu sikap, yaitu setia sampai akhir. Kesetiaan ini begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan memang saya sudah katakan kemarin bahwa kesetiaan adalah merupakan sifat Tuhan, karena dia disebut juga yang setiawan. Tuhan mengajak kita lewat gereja di Smyrna belajar bahwa kesetiaan ini penting di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Bahkan Tuhan menginginkan kesetiaan untuk kita lakukan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, sampai nyawa kita terpisah dari tubuh kita. Tuhan mau kita didapati dalam keadaan yang sama ketika kita percaya. Kita tidak berubah, kita tidak menyangkal Tuhan. Karena ada beberapa orang awalnya begitu semangat, percaya, tetapi dalam perjalanannya dia akhirnya tidak setia, dia menjadi kecewa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal imannya. Ketika ada orang kaya, seorang muda yang datang kepada Yesus, hendak mengikut Yesus. Lalu Tuhan berkata, baik sekali. Dan Tuhan berkata, oke, satu hal lagi supaya kamu sempurna. Jual semua milikmu, bagi-bagikan sama orang miskin, dan ikutlah aku. Sama orang kaya yang lain, seperti Sakeus, dia tidak berkata seperti itu. Tetapi kepada anak muda itu dia berkata, jual semua hartamu, ikut aku. Ternyata apa yang dia ungkapkan, dia ucapkan, tidak seperti hatinya. Karena akhirnya dia sedih dan dia meninggalkan Tuhan. Saya mau berkata bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan sebagai pengikut Tuhan. Kita perlu setia sampai akhir hidup kita. Sebab itu kita akan kembali mengingat apa arti kesetiaan. Dalam kamus Webster, kesetiaan itu memiliki pengertian, antaranya adalah kepatuhan yang kuat terhadap janji. Jadi adalah sebuah kewajiban, kebenaran yang ketat terhadap perintah, keteguhan dalam kasih. Itulah arti daripada kesetiaan. Jadi kesetiaan adalah kepatuhan yang kuat. Jadi dia pegang janjinya. Kalau sekali ikut Tuhan, kita akan terus ikut Tuhan. Karena Allah adalah pribadi yang sangat setia dalam hidup kita. Kalau kita pun tidak setia, kata Alkitab, dia tetap setia. Jadi salah satu sikap kita untuk kesetiaan Allah adalah kita melakukan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita. Jadi kesetiaan adalah sifat Allah atau karakter yang diharapkan dari Tuhan di dalam kehidupan gereja. Bukan hanya kepada gereja di Smyrna, tetapi kepada kita. Jadi kesetiaan itu diinginkan semua orang. Dalam Amsal pasal 19 ayat 22 dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan, Soleman berkata, salah satu hal yang kita perlu tahu adalah kesetiaan. Jadi Tuhan serius dengan yang namanya kesetiaan. Dia begitu fokus, dia begitu memperhatikan yang namanya kesetiaan terhadap dirinya,
terhadap firman-Nya, terhadap kasih-Nya. Dan Dia akan menjaga orang-orang yang setia kepadanya. Dalam Mazmur 31 ayat 24, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi saudara nggak usah khawatir dengan penjagaan pembelaan Tuhan. Ketika gereja di Smyrna setia, ada penjagaan, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan. Jadi kesetiaan adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari juga kemarin. Jadi kesetiaan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kesetiaan itu membuktikan, ada pembuktian. Lewat apa? Lewat tindakan yang nyata. Yesus membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Kesetiaan kita itu perlu dibuktikan dengan tindakan kita sampai akhir hidup kita. Jadi untuk membuktikan kesetiaan kita itu perlu ujian, perlu proses. Karenanya dalam Wahyu 2 ayat 10 itu dikatakan, Tuhan menasihatkan kepada gereja di Smyrna untuk mempertahankan kesetiaan itu sampai akhir, sampai mati. Jadi kondisi jemaat yang orang-orang percaya di Smyrna penuh dengan tekanan, tetapi mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka. Ayat 9-nya dikatakan, Tuhan tahu kesusahan mereka. Kata kesusahan dalam bahasa Yunani dipakai kata tilipsis, yang artinya sengsara. Paulus di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 berkata begini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan, perhatikan kata-kata ini, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, harus mengalami banyak sengsara. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus sabar di dalam kesesakan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dalam imanmu, dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi lihat, Paulus bermegah, bangga, cerita gereja di Tesalonika sabar, tabah terhadap yang namanya penganiayaan, derita atau penindasan. Jadi artinya di sini untuk mempertahankan kesetiaan itu memang tidak mudah, sulit. Kondisi gereja di Smyrna miskin, dapat tekanan, fitnaan lagi dari orang-orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, mereka memahami apa arti yang namanya setia. Karenanya di situ ada seorang bernama Polikarpus yang memberikan teladan bagaimana mempertahankan kesetiaan itu sampai mati. Makanya kita berdoa supaya banyak di antara Bapak Ibu yang bisa menjadi teladan dalam kesetiaan. Kadang ada banyak orang, ada masalah sedikit, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Kenapa? Karena nggak cocok. Karena ini. Jadi kita nggak menemukan banyak teladan. Orang-orang yang besar yang harus jadi teladan, mereka nggak setia. Tapi Polikarpus menjadi teladan dalam kesetiaan. Dia mati syahid. Kiranya renungan ini bisa mendorong kita, meneguhkan kita untuk kita belajar untuk setia. Karena Tuhan menginginkan kesetiaan. Karena Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Tuhan memberkati kita. Shalom.